Selamat pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Kabrina Gisha Saputri. Nama lengkap saya Mariana Claudia Trianggrani da Silva. Nama lengkap saya Alexandro Del Piro Ramosedo. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dokumen tentang Mater et Magistra. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang latar belakang dokumen Mater et Magistra. Latar belakang dokumen ini ada dua. Yang pertama, adanya kesenjangan menyolok antara negara kaya dan negara miskin yang mendesak Paus Yohanes 23 menerbitkan ensiklik Mater et Magistra atau Ibunda dan Guru pada Mei 1961. Dan latar belakang yang kedua karena Paus Yohanes 23 menulis ensiklik ini untuk melanjutkan tradisi Rerum Novarum pada tahun 1891 dan Quadragesimo Anno pada 1831. Yang kedua, isi. Mater et Magistra mengeksplorasi peran gereja dalam upaya mencapai kemajuan sosial dan keadilan di dunia. Sejak tulisan-tulisan tentang ekonomi oleh Paus sebelumnya, dunia telah melihat perubahan luar biasa seperti penemuan energi nuklir, komunikasi maju, dan gerakan kemerdekaan politik. Peran gereja telah lama mengajar sambil membimbing individu dan bangsa menuju keselamatan. Perhatian utamanya adalah untuk merawat jiwa-jiwa dan menuntun mereka ke surga. Tetapi gereja juga memperhatikan kehidupan, pendidikan, dan kesejahteraan umat manusia. Sama seperti misi utama Yesus adalah keselamatan kekal umat manusia, dia juga memberi makan orang yang lapar dan memperhatikan kebutuhan duniawi. Yohanes 23 melanjutkan dengan menyatakan kembali ajaran ensiklik sebelumnya dan menemukan pelajaran mereka termasuk penguatan pekerjaan sebagai aktivitas manusia, hak atas kepemilikan pribadi dan hak pekerja untuk masuk ke dalam pengeluaran pergaulan. Yang paling penting ialah mengagaskan kembali keyakinan bahwa semua kegiatan ini harus dilakukan sesuai dengan gagasan persaudaraan Kristen. Negara-negara terkaya di dunia harus bertindak untuk membantu negara-negara yang kurang berkembang dan rakyatnya berjuang untuk kebutuhan dasar kehidupan. Bantuan dari negara maju harus datang dalam bentuk makanan untuk yang kelaparan, tetapi juga teknologi infrastruktur untuk membantu negara-negara lain mengembangkan diri. Bantuan internasional harus diberikan dengan cara yang menghormati individualitas dan martabat masing-masing negara. Kehidupan manusia itu suci dan diciptakan melalui keluarga yang harus dipertahankan dan diperkuat. Generasi masa depan dijamin melalui pendidikan yang memungkinkan terbentuknya budaya dan Akhirnya, dalam tahun 1961, gereja masih ingin menjadi Mater et Magistra, artinya menjadi bunda dan pengajar terang, kebijaksanaan dan kekuatan bagi bangsa-bangsa yang berada dalam kesulitan dan penderitaan. Seruan pada asal-usul dan akhir adikodrati sejati ini, gereja, tubuh misteri Kristus, begitu dekat dan memperhatikan sejarah insani. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa gereja berbicara terhadap dunia karena gereja ada di dalam dunia. Bukan saja dekat dan perhatian, tetapi juga ikutsertaan dalam kesedihan dan kegembiraan dunia. Inilah simbol toleransi kegerejaan, sedangkan simbol sosiologis dari realitas yang dihayati ialah dalam tahun-tahun ini gereja seakan berhenti menjalankan fungsi transformasi bagi dunia. Gereja sedang memasuki suatu krisis tanpa. Yang ketiga, tanggapan mengenai dokumen Mater et Magistra dan pesan yang dapat kami sampaikan, yaitu gereja harus menjadi seperti ibu dan guru yang memberi kebijaksanaan dan kekuatan bagi bangsa-bangsa yang berada dalam kesulitan dan penderitaan. Dokumen ini juga mengajak negara-negara kaya harus membantu dan menolong negara-negara miskin. Selanjutnya, gereja juga perlu mengajar sambil membimbing individu dan bangsa menuju keselamatan dengan menyebarkan cinta kasih dan kebaikan. Tanggapan kami merasa dokumen ini sangat penting dan berguna karena dapat mengajak dan membuat negara-negara menyadari bahwa mereka harus membantu dan memberikan perhatian bagi negara-negara miskin, kecil,
dan menderita, serta negara-negara yang kurang berkembang. Sekian penjelasan dari kami tentang dokumen Mater et Magistra. Kami ucapkan limpah terima kasih. Mantap.